Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang besi yang berkarat? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada besi yang berkarat? Hari ini kita akan membahasnya bersama saya, Kak Amran. Jadi, besi yang berkarat merupakan salah satu contoh perubahan kimia di mana terjadi reaksi redoks. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai redoks dan elektrokimia. Redoks sendiri merupakan singkatan dari reduksi dan juga oksidasi, di mana pengertiannya secara klasik, reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan atom hidrogen, sedangkan reaksi oksidasi adalah kebalikannya, yaitu reaksi pelepasan atom hidrogen. Nah, reaksi reduksi juga bisa diartikan sebagai reaksi pelepasan atom oksigen, dan oksidasi kebalikannya, yaitu pengikatan atom oksigen. Kita langsung lihat ke contoh. Apabila CH3CHO berubah menjadi CH3CH2OH, nah, maka terjadi pengikatan atom hidrogen. Kita lihat, kalau misalkan pengikatan atom hidrogen, maka yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian, apabila CH3CHO berubah menjadi CH3COOH, maka di sini terjadi pengikatan atom oksigen. Maka di sini terjadi reaksi oksidasi. Akan tetapi, untuk pengertian klasik ini sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena banyak reaksi redoks yang tidak melibatkan pengikatan atom hidrogen ataupun pelepasan atom oksigen. Nah, lantas bagaimana kita mengetahui reaksi redoks? Ternyata banyak reaksi-reaksi redoks yang berhubungan dengan arus listrik. Dengan adanya arus listrik ini, maka terjadi pelibatan elektron. Nah, maka berdasarkan hal ini, terbentuk pengertian baru dari reaksi redoks, di mana reaksi reduksi yaitu reaksi yang melibatkan penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi kebalikannya, yaitu reaksi yang melibatkan pelepasan elektron. Nah, biasanya pada penangkapan elektron ditandai dengan adanya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan pada pelepasan elektron biasanya ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Sekarang, apa sih itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau biloks merupakan muatan relatif atom dibandingkan dengan atom lain dalam suatu molekul ataupun dalam suatu ion. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi, maka ditetapkan suatu aturan. Aturan yang pertama yaitu biloks suatu unsur bebas yaitu 0. Contohnya, dalam hidrogen itu bilangan oksidasi atom H sama dengan 0. Oksigen itu juga 0. Kemudian ada O3, 0, dan juga P4 itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian aturan yang kedua yaitu jumlah biloks suatu senyawa sama dengan 0. Contoh, dalam senyawa H3PO4 jumlah biloks unsur-unsurnya harus sama dengan 0. Sehingga 3 dikali biloks dari atom H ditambah dengan biloks dari atom P ditambah dengan 4 dikali biloks atom O itu harus sama dengan 0. Kemudian aturan yang ketiga yaitu jumlah biloks dalam suatu ion harus sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, biloks dari CrO4 2- jumlahnya harus sama dengan minus 2. Sehingga biloks dari Cr, atom Cr ditambahkan dengan 4 kali biloks dari atom O itu harus sama dengan minus 2. Kemudian aturan yang keempat adalah biloks suatu unsur dalam senyawa, yaitu yang pertama atom hidrogen. Nah, atom hidrogen memiliki biloks dalam senyawa yaitu +1. Contohnya H2O. Nah, biloks atom H pada senyawa H2O yaitu +1. Kemudian, kecuali, ini ada pengecualian untuk atom hidrogen, yaitu pada hidrida.
di mana pada hidrida ataupun atom hidrogen yang berikatan dengan logam, bilox atom H-nya itu sama dengan -1. Contohnya yaitu ZnH2. Pada ZnH2, bilangan oksidasi H itu sama dengan -1. Kemudian, bilox unsur atau atom O dalam suatu senyawa itu sama dengan -2. Contohnya, pada H2O ini, di mana atom hidrogen itu memiliki bilox +1. +1 dikalikan dengan 2. Nah, sehingga bilox atom O-nya di sini adalah sama dengan -2. Nah, sehingga dalam senyawa ini jumlah biloxnya sama dengan 0. Kemudian, ada pengecualian juga untuk atom oksigen pada senyawa, yaitu pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida, bilangan oksidasi atom O yaitu -1. Contohnya, pada senyawa H2O2. Pada senyawa H2O2, bilox dari atom oksigen yaitu -1. Kemudian, pada senyawa superoksida, bilangan oksidasi dari atom O adalah -0,5. Contohnya pada senyawa KO2. Kemudian, pengecualian yang terakhir yaitu pada oksifluorida. Bilangan oksidasi atom O pada senyawa oksifluorida yaitu +2. Senyawanya yaitu OF2. Selanjutnya, bilox pada logam golongan 1A yaitu +1. Apa saja logam golongan 1A? Yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, dan juga Fn. Kemudian, untuk logam golongan 2A, biloxnya adalah +2. Apa saja? Yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan juga Fa. Nah, untuk logam-logam lainnya, yaitu logam Ag mempunyai bilox sama dengan +1, logam Zn mempunyai bilox sama dengan +2, logam Al mempunyai bilox sama dengan +3, dan juga logam Sc mempunyai bilox sama dengan +3. Selanjutnya, untuk bilangan oksidasi atom F, yaitu nilainya selalu -1. Sedangkan bagaimana untuk bilangan oksidasi halogen lainnya seperti Cl, Br, dan juga I? Nah, untuk atom Cl, Br, dan juga I umumnya mempunyai bilox sama dengan -1, kecuali untuk senyawa-senyawa berikut ini, yaitu yang pertama pada senyawa interhalogen, contohnya IF5. Nah, pada IF5 atom I mempunyai bilangan oksidasi sebesar +5. Kemudian pada senyawa oksihalogen, yaitu contohnya HCl4. Di sini atom Cl mempunyai bilangan oksidasi +7. Untuk lebih memahami terkait bilangan oksidasi, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Jadi di sini ada soal besi yang mempunyai bilangan oksidasi +6 terdapat pada senyawa A. FeCN6 3-, B. FeCN6 4-, C. Fe3O4, D. Fe2O3, E. CaFeO4. Baik, kita langsung saja cari bilangan oksidasi dari Fe dari semua senyawa berikut ini. Yang pertama pada FeCN6 3-. Nah, di sini FeCN6 3- berarti ini merupakan ion, sehingga jumlah biloxnya yaitu sama dengan jumlah muatannya, yaitu biloxnya harus sama dengan -3. Nah, di sini terdapat ion Cn, di mana Cn itu sendiri merupakan cyanida dalam bentuk ionnya yaitu Cn-, sehingga kita meskipun tidak tahu bilox dari C dan juga N, kita bisa tahu bilox dari gabungan Cn ini, yaitu -1. Nah, di sini ada 6 Cn, sehingga di sini ada -6. Nah, sehingga atom Fe-nya berapa? Yaitu +3. Berarti ini bukan. Kemudian pada senyawa FeCN6 4-, berarti jumlah biloxnya harus sama dengan -4. Nah, di sini tadi Cn-nya -6, sehingga bilox Fe-nya yaitu +2. Berarti yang B juga
Kemudian pada senyawa yang ketiga atau pada senyawa Fe3O4 di sini berarti jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Nah, di mana kita ketahui bahwa bilangan oksidasi atom O pada suatu senyawa yaitu minus 2. Sehingga di sini ada 4 atom O, sehingga minus 2 dikali 4 yaitu minus 8. Sehingga Fe-nya ada bilangan oksidasi untuk Fe-nya yaitu di sini ada 3 Fe, sehingga 3 dikali Fe, sehingga di sini Fe-nya yaitu 8/3. Berarti ini juga bukan. Kemudian pada pilihan D yaitu pada senyawa Fe2O3. Jumlah biloxnya harus juga sama dengan 0. Mana O-nya di sini ada 3, sehingga minus 2 dikali 3 minus 6. Nah, di sini ada 2 atom Fe, sehingga Fe-nya di sini adalah bilangan oksidasinya yaitu 3 plus 3. Nanti di sini juga. Kemudian yang terakhir yaitu ada CaFeO4. Nah, untuk CaFeO4 kita ketahui bahwa jumlah biloxnya harus sama dengan 0. Di sini Ca karena merupakan logam golongan 2A, sehingga biloxnya plus 2. O minus 2 dikali 4 ini sehingga minus 8. Di sini berapa Fe-nya? Nah, plus 2 ditambah dengan minus 8 yaitu minus 6. Sehingga bilangan oksidasi untuk Fe-nya yaitu plus 6. Sehingga jawaban yang benar adalah besi yang mempunyai bilangan oksidasi plus 6 yaitu pada senyawa yang E, yaitu CaFeO4. Oke, sekarang kita bahas mengenai reaksi redoks terhadap perubahan bilangan oksidasi, di mana tadi telah disebutkan bahwa reaksi reduksi merupakan reaksi di mana terjadinya penurunan bilangan oksidasi, atau di sini kita sebut saja bilox. Kemudian reaksi oksidasi merupakan reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kita ke contoh. Di sini misalkan ada atom Ca berubah menjadi ion Ca2+, di mana di sini kalau seperti ini terjadi pelepasan elektron. Nah, di mana pelepasan elektron itu merupakan terjadinya reaksi oksidasi. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi oksidasi dapat juga dilihat dari kenaikan bilox. Di sini kita lihat Ca merupakan unsur bebas, sehingga biloxnya sama dengan 0. Sedangkan Ca2+ merupakan ion, sehingga muatan ionnya merupakan biloxnya, sehingga bilox dari Ca2+ itu plus 2. Di sini ada kenaikan bilox, yaitu dari 0 menjadi plus 2. Maka di sini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian contoh selanjutnya ada atom F berubah menjadi ion Fe. Di sini terjadi penangkapan elektron oleh atom F. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa penangkapan elektron merupakan reaksi reduksi. Nah, dari sini juga kita bisa tahu dari penurunan biloxnya. Di mana atom F memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Sedangkan F- di sini memiliki bilangan oksidasi sesuai muatannya yaitu -1. Sehingga di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke -1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa dia merupakan reaksi reduksi. Oke, contoh soal berikutnya, di mana pada reaksi MnO4- menjadi Mn2+, apakah terjadi reaksi reduksi atau oksidasi? Nah, mari kita lihat berdasarkan perubahan biloxnya. Di sini kita tentukan dulu mana atom pusatnya. Di sini merupakan atom pusatnya yaitu Mn. Nah, berarti di sini untuk menentukan biloxnya kita berdasarkan bilox dari Mn. Di mana jumlah bilox MnO4- berarti harus -1. Nah, mana di sini berarti atom oksigen yaitu biloxnya -2 dikali 4 yaitu -8. Kemudian berarti bilangan oksidasi dari Mn yaitu +7. Di sini
Mn2 plus, yaitu memiliki Bilox plus 2, sehingga terjadi penurunan Bilox, yaitu dari plus 7 menjadi plus 2, sehingga di sini terjadi reaksi reduksi. Nah, berapa banyak elektron yang berarti untuk reduksi yaitu terjadi penangkapan elektron. Berapa banyak elektron yang ditangkap, yaitu kita bisa lihat dari selisih bilangan oksidasinya, di mana selisihnya adalah 7 dikurang 2 yaitu 5, sehingga di sini terjadi penangkapan sebanyak 5 elektron. Kemudian pada reaksi Cl- menjadi ClO3-. Di sini apakah terjadi reduksi atau oksidasi? Kita lihat di sini atom pusatnya yaitu Cl, di mana pada Cl- memiliki bilangan oksidasi yaitu -1. Kemudian pada ClO3- jumlah Biloxnya itu -1, oksigen di sini -2 dikali 3 -6, dan Cl di sini berarti plus 5. Kemudian di sini berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sehingga disebut juga reaksi oksidasi. Nah, berapa atom yang terlibat? Berarti untuk oksidasi itu pelepasan elektron, di mana di sini dari -1 ke plus 5 melibatkan 6 elektron, sehingga selisihnya kan -1 dikurang 5 yaitu -6. Nah, sehingga di sini 6 elektron. Kemudian kita akan bahas soal berikut ini. Manakah yang merupakan reaksi redoks di antara berikut ini? Nah, di sini kita akan menentukan reaksi redoks, di mana reaksi redoks cirinya yaitu terjadi pelepasan ataupun peningkatan elektron, di mana terjadinya kenaikan ataupun penurunan Bilox. Nah, untuk kenaikan dan penurunan Bilox itu ditandai dengan adanya perubahan dari senyawa menjadi unsur bebas ataupun sebaliknya dari unsur bebas menjadi senyawa. Kita lihat dari reaksi yang A. Di sini adakah senyawa ataupun unsur yang menjadi unsur bebas? Kita lihat. Ini merupakan senyawa, NaO juga senyawa, dan juga CO2 merupakan senyawa. Jadi kita lewat. Kemudian yang B, Cl2 di sini merupakan unsur bebas. NaI merupakan senyawa. NaCl senyawa dan I2 merupakan unsur bebas. Sehingga di sini ada dua hal, yaitu unsur bebas dan juga senyawa. Ini merupakan kemungkinan reaksi redoks. Untuk itu kita mari buktikan dengan melihat kenaikan ataupun penurunan bilangan oksidasinya. Di sini Cl2 unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya yaitu 0. Kemudian kita lihat yang ada Cl. Di sini NaCl. NaCl merupakan senyawa, sehingga jumlah Biloxnya harus sama dengan 0. Na merupakan logam golongan 1, yaitu berarti Biloxnya plus 1. Cl sehingga mempunyai bilangan oksidasi yaitu -1. Nah, di sini berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi, sehingga di sini terjadi reaksi reduksi. Kemudian di sini NaI. Na di sini -1 sehingga plus 1, sehingga I di sini bilangan oksidasinya -1. Di sini atom I dalam bentuk unsur bebasnya, sehingga bilangan oksidasinya 0. Dari -1 menjadi 0 terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sehingga di sini terjadi reaksi oksidasi. Sehingga yang B merupakan reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Bagaimana? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri perjumpaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.